afternoon, Miss. How are you today? Good. Fine. Good. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Cecil Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silahkan Elvi memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Doa yang dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Elvi telah memimpin doa pembukaan ini. Hari ini kita akan belajar tentang System of Linear Equation with 3 variable atau sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Sebelumnya kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran. Student can determine the variable from contextual problem relate to system of linear equation with 3 variable. Jadi siswa dapat menentukan variabel dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Kemudian, student can create mathematical model from contextual problem relate to system of linear equation with 3 variable. Siswa dapat membuat model matematika dari permasalahan kontekstual terkait SPLTV. Berikutnya adalah student can construct a system of linear equation with 3 variable based on mathematical model. Jadi, siswa dapat membuat sistem persamaan linear dengan 3 variabel menggunakan model matematika yang telah dicari tadi. Berikutnya adalah student can explain the solution method of system of linear equation with 3 variable. Siswa dapat menjelaskan metode penyelesaian dari SPLTV. Berikutnya adalah student can solve contextual problem relate to the system of linear equation with 3 variable. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait SPLTV. Berikutnya adalah step of learning, introduction and construction in induction. Kemudian adalah group discussion, Q&A, drawing conclusion and closing. Next. Sebelum kita masuk ke materi SPLTV, kita akan review dulu materi System of Linear Equation with 2 Variable yang kita pelajari ketika kita SMP. Bentuk umum dari SPLDV yaitu AX plus BY sama dengan C. Dengan A adalah coefficient of X, B adalah coefficient of Y, dan C adalah konstanta. Lalu X dan Y merupakan variabel. Untuk solusi metode penyelesaian, kita dapat menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan juga campuran antara metode eliminasi dan juga substitusi. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama adalah 2x plus 4y sama dengan 28, 3x ditambah 2y sama dengan 22. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan ini menggunakan metode substitusi. Kita gunakan persamaan pertama yaitu 2x plus 4y sama dengan 28. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 4y, diperoleh 2x sama dengan 28 dikurangi 4y. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh x sama dengan 14 dikurangi 2y. Itu menjadi persamaan ketiga, karena kita sudah memiliki persamaan pertama, persamaan kedua, lalu kita substitusikan. Lalu kita menggunakan persamaan kedua yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 22. Lalu kita substitusikan nilai x tadi yaitu 14 dikurangi 2y. 3 dikali 14 dikurangi 2y ditambah 2y sama dengan 22. Lalu kita gunakan sifat distributif, diperoleh 42 dikurangi 6y ditambah 2y sama dengan 22. Kita dapat mengurangikan koefisien dari variabel yang sama, maka kita peroleh 42 dikurangi 4y sama dengan 22. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 42, diperoleh negatif 4y sama dengan 22 dikurangi 42.
Lalu diperoleh negatif 4Y sama dengan negatif 20. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 4, kita peroleh Y sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 5 ke persamaan ini. Kita peroleh X sama dengan 14 dikurangi 2 dikali 5, karena Y-nya adalah 5. Kita peroleh 14 dikurangi 10 berapa teman-teman? 4. Jadi kita dapatkan X sama dengan 4. Contoh yang kedua, ada persamaan X ditambah 2Y sama dengan 20. Kemudian persamaan kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Di sini kita akan menggunakan metode eliminasi. X ditambah 2Y sama dengan 20 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Di sini kita akan menghilangkan koefisien dari Y, maka kita harus mencari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 berapa teman-teman? 6. Oke, 6. Jadi agar 2 ini bisa menjadi 6, maka kita kalikan 3. Jadi persamaan 1 kita kalikan dengan 3, kemudian ini 3, biar menjadi 6, kita kalikan 2. Oke, oleh karena itu, persamaan 2 kita kalikan menjadi 2, dikalikan 2 menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 60. Persamaan 2 menjadi 4X ditambah 6Y sama dengan 66. Kemudian kita eliminasi, kita peroleh min X ditambah 0 sama dengan min 6. Kita peroleh, karena ini negatif, ini dengan negatif, kita dapat kalikan dengan negatif 1. Kita peroleh X sama dengan 6. Selanjutnya, kita mengeliminasi nilai dari X agar X-nya bernilai 0. Jadi kita cari KPK dari 1 dan 2 berapa teman-teman? 2. Agar persamaan pertama nilai X-nya menjadi 2, maka kita kalikan 2. Diperoleh 2X ditambah 4Y sama dengan 40. 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Kemudian kita eliminasi. Kita peroleh 0 ditambah Y sama dengan 7. Jadi Y sama dengan 7. Apakah ada pertanyaan mengenai SPLDV ini, teman-teman? Apakah sudah jelas? Sebelum kita masuk ke SPLTV, sebenarnya SPLTV ini konsepnya sama dengan SPLDV, mulai dari bentuk umum, kemudian deskripsi, dan juga metode penyelesaian. Cuman perbedaannya itu adalah kalau SPLDV itu 2 variabel, yaitu X dan Y. Kalau SPLTV itu 3 variabel. Jadi nanti persamaan bentuk umumnya itu menjadi AX plus BY plus CZ sama dengan D. Kemudian untuk metode penyelesaiannya sama, ada 3, yaitu eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Berikutnya adalah contoh dari system of linear equation with 3 variables. Ali, Bella, and Charlie went shopping in a bookstore. Ali bought 2 notebooks, a pencil, and eraser. Ali had to pay 47,000 rupiah. Bella bought a notebook, 2 pencils, and an eraser. Bella has to pay 43,000 rupiah. Carly buys 3 notebooks, 2 pencils, and an eraser. Charlie has to pay 71,000 rupiah. How much for a notebook, a pencil, and an eraser? Nah, dari soal tersebut dapat kita tuliskan apa yang diketahui ke dalam tabel agar mempermudah kita dalam mengerjakan soal tersebut. Di sini tertulis jelas ya, Ali membeli 2
buku tulis, 1 pensil, dan juga 1 penghapus dengan harga 47.000. Kemudian Bella membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan juga 1 penghapus dengan harga 43.000. Dan Charlie memberi 3 buku tulis, 2 pensil, dan juga 1 penghapus dengan harga 71.000. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama-tama kita misalkan dulu. Misalkan X adalah harga dari 1 buku tulis, Y adalah harga dari 1 pensil, Z adalah harga dari 1 penghapus. Oke, ada yang bisa memodelkan persamaan dari tabel tersebut? Ada yang bisa? Apakah ada teman-teman yang bisa? Ya, silakan Veron. Maju ke depan. Memodelkan persamaan dari Ali. Untuk persamaan kedua mungkin Alfi bisa. Dan persamaan ketiga mungkin Arab. Oke, terima kasih Veron. Oke, jadi Veron menuliskan 2X ditambah Y ditambah Z. Apakah benar, Lili? Benar, Bu. Oke, benar. Oke, terima kasih Alfi. Alfi menuliskan X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp 43.000. Apakah benar, Ayu? Benar, Bu. Ya, jawabannya adalah belum tepat ya teman-teman. Karena Rp-nya tidak boleh dituliskan dalam persamaan. Terima kasih Ara. Nah, Ara menuliskan 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 71.000. Apakah benar, Selena? Oke, terima kasih konfirmasinya, Selena. Selanjutnya, setelah kita memodelkan, yang ditanyakan adalah nilai dari X, Y, dan Z. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, kita menggunakan metode campuran antara eliminasi dan juga substitusi. Kita gunakan persamaan pertama dan kedua. Di sini kita tuliskan 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 47.000. Kemudian persamaan kedua, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 43.000. Kita eliminasi, kita peroleh X dikurangi Y sama dengan 4.000. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan Y, kita jumlahkan kedua ruas dengan Z, lalu kita kurangkan kedua ruas dengan 4.000. Jadi kita peroleh Y sama dengan X dikurangi 4.000. Kemudian kita lakukan eliminasi kedua, yaitu persamaan 2 dan menggunakan persamaan 3. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 43.000. 3X ditambah
2Y ditambah Z sama dengan 71.000. Kita peroleh negatif 2X sama dengan negatif 28.000. Maka kita peroleh X sama dengan 14.000. Lalu kita substitusikan X sama dengan 14.000 ke dalam persamaan 4 ini. Kita peroleh Y sama dengan 14.000 dikurangi 4.000 yaitu 10.000. Lalu kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan 2. Kita peroleh X-nya 14.000, kemudian Y-nya tadi 10.000, 2 kali 10.000 adalah 20.000, ditambah Z sama dengan 43.000, 34.000 ditambah Z sama dengan 43.000, Z sama dengan 43.000 dikurangi 34.000 yaitu 9.000. Jadi kesimpulannya, harga dari satu buku tulis itu adalah Rp14.000, harga dari sebuah pensil adalah Rp10.000, dan juga harga dari satu buah penghapus adalah Rp9.000. Oke. Apakah Helena bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari hari ini? Tiga variabel ini diisi Z, kemudian ada metode, kemudian ada eliminasi, substitusi, dan campuran seperti ini. Ya, terima kasih Helena telah memberikan kesimpulan. Jadi, sistem persamaan linear dengan 3 variabel merupakan kumpulan dari sistem matematika, persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear yang memuat 3 variabel dan ketiganya itu saling berkaitan satu sama lain. Bentuk umumnya adalah AX plus BY, AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Kemudian untuk metode penyelesaiannya adalah eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Nanti Ibu akan memberikan tugas untuk individu. Nah, untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, di sini ada referensi, buku matematika, dan juga video yang dapat kalian pelajari di rumah. Kemudian untuk materi yang akan dipelajari selanjutnya adalah System of Inequalities with 2 variables. Okay. Thank you for your attention. Hopefully this lesson is useful. See you next time. Let's close the lesson with prayer. Please, Ayu, lead the prayer. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ayu telah memimpin doa. Pelajaran selesai. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Bu. Terima kasih.